seperti apa Islam memandang tindakan-tindakan yang dilakukan orang yang itu mengatasnamakan bahwa yang mereka lakukan itu adalah jihad. Taib, mungkin kita perlu untuk membahas tentang bagaimana sebenarnya hakikat agama Islam itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, Tuhan semesta alam ini, mensifati dirinya dalam Al-Quranul Karim, Arhamur Rahimin, adalah zat yang maha merahmati dari hamba-hambanya. Dan juga Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul yang membawa rahmat, Rasul yang membawa kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Begitu juga Al-Quran yang menjadi pedoman bagi muslimin, yang menjadi pedoman dalam agama kita ini, disifati oleh Allah dalam Al-Quran, tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Quran itu merupakan penjelas segala sesuatunya. Dia petunjuk, dia rahmat, dia kabar gembira bagi seluruh orang Islam, bagi seluruh muslimin. Jadi kalau kita melihat dari ajaran-ajaran Islam, kita melihat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan sesuatu yang paling terkecil dijaga dalam agama Islam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Idza kumtum thalathah fala yatanajan itsnan duna akhar." Kalau seandainya kalian sedang bertiga, maka jangan yang dua saling berbisik-bisikan, yang satunya tidak diajak bicara. Kenapa? Fa innahu yuhzinu. Karena itu akan membuat dia sedih. Perasaan dijaga dalam agama kita ini. Ya, siapapun dia, apakah kita bertiga, duanya muslim, satunya non-Islam, ya kita tidak dibolehkan. Karena ini akan membuat dia sedih. Saya tidak diajak bicara, saya tidak diperduli sama dia. Ini perasaan. Ya, perasaan. Nah, kalau seandainya yang perasaan saja sangat dijaga dalam agama Islam, tentunya yang lebih dari besar dari perasaan tersebut, ya, lebih akan dijaga. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'la qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya' syu'batun minal iman. Iman itu memiliki beberapa cabang-cabang. Dan yang paling tinggi daripada cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah membuang duri di jalanan. Jadi kalau kita berjalan, melihat ada duri di jalan, atau melihat ada penghalang di jalan, ya kemudian kita pindahkan, ini bagian dari keimanan. Sesuatu yang paling kecil diajarkan dalam agama kita. Dan ternyata Islam tidak hanya memberikan kebaikan kepada muslimin saja. Ya, tidak hanya kepada manusia saja. Tetapi juga Islam mengajarkan kebaikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Ya, apakah kepada hewan, apakah kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan kepada makhluk yang tidak terlihat, jin. Ya, dijamin keamanan mereka. Ya, kita bisa melihat hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Innallaha kataba ala kulli syai'in fa idza qataltum fa asinu qitlah wa idza dzabhtum fa asinu dzibha wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih dzabihata." Sesungguhnya Allah telah menentukan segala sesuatunya. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana bentuk cara menyembelih yang baik? Hendaknya kalian menajamkan pisau-pisau kalian. Ya, agar supaya apa? Hewan yang kalian sembelih itu bisa mati dalam keadaan tenang. Jadi tidak boleh hewan itu disembelih dengan benda-benda tumpul. Haram hukumnya. Karena ini akan menzalimi mereka. Ya, akan menzalimi mereka. Hewan nggak punya akal. Ya, yang tidak punya perasaan seperti perasaan manusia, dijaga dalam agama kita. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya, ada seorang wanita yang salehah. Ya, kemudian dia mengurung seekor kucing dan kemudian kucingnya tidak diberi makan. Ini sebab Allah campakkan dia dalam neraka. Tapi subhanallah, dalam kemudian lanjutan dari ucapan Rasulullah, ada seorang wanita pelacur. Kita tahu bagaimana dosa orang melacur. Bagaimana dosa orang yang berzina.
Tetapi ada sebuah kebaikan yang dia lakukan untuk seekor hewan. Hewan yang itu najis. Ya, hewan yang najis. Ya, air liurnya najis. Diambil sepatunya, dia turun ke sebuah tempat, diambil air, dia berikan minum kepada seekor anjing. Ini kemudian menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, hewan. Nah, kalau seandainya hewan saja dijaga dalam agama Islam, mungkin nggak manusia nggak dijaga? Tentunya manusia itu akan lebih lagi dijaga dalam agama kita ini. Ya, bahkan Rasulullah juga kepada tumbuh-tumbuhan. Di masjid Rasulullah itu ada sebatang pohon kurma yang Rasulullah saling bersandar di atas pohon kurma tersebut. Kemudian suatu hari Rasulullah dibuat mimbar ya untuk beliau berdiri di dalam beliau berkhutbah. Kemudian tiba-tiba suatu hari bergetar masjid. Ada suara raungan. Rasulullah sedang berkhutbah. Kemudian beliau turun dari mimbarnya dan beliau memeluk pohon kurma tadi. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku tidak memeluk dia, maka niscaya dia akan meraung sampai yaumul qiyamah. Dijaga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nah begitu juga ya seperti yang seperti kita singgung tadi, Islam tidak hanya mengajarkan kebaikan, rahmat, menjaga hanya orang Islam saja. Bahkan orang yang non-Islam pun dijaga dalam agama kita. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah mengatakan, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang seseorang membunuh seorang kafir atau seorang non-muslim yang dia berada di bawah pemerintahan muslimin, ada ikatan perjanjian dengan pemerintahan muslimin, maka dia tidak akan mencium yang namanya bau surga. Ya, sementara bau surga itu kata Rasulullah SAW sudah tercium selama 40 tahun perjalanan. Sebelum kita sampai ke surga 40 tahun perjalanan, itu sudah kecium bau surga. Tapi orang yang membunuh orang kafir, orang non-muslim, yang dia tidak berhak untuk dibunuh, maka dia tidak akan mencium bau surga. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan rahmatnya Islam. Ya, ketika ditegakkan atau ketika muslimin atau sebuah negeri itu diterapkan hukum Islam, ini justru akan memberikan kebaikan bagi seluruh manusia. Tidak boleh diusik mereka. Mereka diberikan kebebasan untuk bekerja, mereka diberikan kebebasan untuk mendapatkan kesehatan. Ya, tidak boleh dibedakan. Ada hal-hal yang memang harus dibedakan. Ya, antara muslim dengan non-muslim. Tapi secara merata, apa yang itu kebaikan bagi muslimin, mereka juga berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, walaupun seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah faidah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang hari ini yang menamakan dengan amalan jihad, mengebom gereja, membunuh anak-anak, ya, membunuh orang tua, ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Bahkan dalam peperangan sekalipun, dalam peperangan ini ya, terjadi peperangan antara Islam dengan non-Islam. Rasulullah melarang untuk apa? Menghancurkan gereja. Rasulullah melarang untuk membunuh para pendeta. Rasulullah melarang untuk membunuh wanita. Rasulullah melarang untuk membunuh anak-anak. Rasulullah melarang untuk membunuh orang-orang yang sudah tua renta. Tetapi yang diperangi adalah orang-orang yang mereka memerangi muslimin. Adapun pendeta-pendeta yang mereka sibuk dengan urusan kegerejaan mereka, tidak boleh mereka diusik. Ini sekarang kita sedang tidak perang. Muslimin, orang-orang non-Islam yang ada di Indonesia ini mereka adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan di bawah pemerintahan Muslim Indonesia. Maka tidak boleh mereka diusik, tidak boleh mereka diganggu. Apalagi dengan cara-cara membunuh diri. Ya, membunuh diri. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. La tulqu bi aidikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kau campakkan diri engkau kepada kehancuran. Berbuat baiklah pada dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, dari kesimpulan apa yang saya sebutkan tadi, ya tidak akan mungkin Islam mengajarkan hal yang seperti ini. Bahkan justru kita mendapatkan banyaknya orang-orang non-Islam masuk Islam dikarenakan akhlak ini dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak ada hal yang paling terpenting bagi setiap muslim dan muslimat kecuali untuk mempelajari agama,
mempelajari apa yang datang dari Nabi mereka agar mereka tidak termakan dari ajakan-ajakan, ya, seruan-seruan dari sebagian orang yang menamakan ini sebagai jalan pintas menuju surga. Nah,